Halo sobat rebahan, ketemu lagi dengan Teh Yuli di sini. Gimana kabar kalian? Teteh doakan semoga kalian sehat-sehat selalu ya. Kali ini Teteh akan menceritakan salah satu film action terbaru dan pastinya akan membangkitkan jiwa-jiwa dan kalian. So, bagaimana keseruannya? Yuk gak usah berlama-lama lagi, kita langsung ke pembahasan filmnya. Kisah berlatar belakang pada tahun 1944, di mana selesai Perang Dunia Kedua antara Finlandia dengan tentara Nazi, yaitu pasukan Jerman. Kekalahan pasukan Jerman saat itu membuat mereka langsung menyusun rencana dengan menjalankan operasi membumi hanguskan setiap perkotaan, pedesaan, dan apapun yang akan mereka lewati. Sementara, Finlandia sendiri akan berubah, mengusir pasukan Jerman dari wilayah mereka yang bernama Lapland. Di tengah konflik peperangan yang sedang memanas, seorang pria tua bernama Atami Korpi, dia merupakan prajurit Finlandia yang memilih untuk mengabaikan perang tersebut dan lebih fokus mencari tambang emas setelah ia menemukan sebutir emas di aliran sungai. Ia menyusuri aliran sungai tersebut untuk mencari tambang emas yang bisa dijual. Sampai kemudian, setelah berlangsung cukup lama, melakukan penggalian tanah di tepi sungai, ia akhirnya berhasil menemukan bongkahan emas murni di dalam tanah. Korpi kemudian pergi ke kota untuk menjual semua emas yang ia dapat. Dan di tengah perjalanan, Korpi bertemu dengan pasukan tentara Nazi yang saat itu adalah prajurit sombong bernama Wolf hendak menembaknya. Namun, kapten mereka yang bernama Bruno melarangnya karena menurutnya masih ada prajuritnya yang menjaga barisan belakang yang dipastikan akan membunuh Korpi. Korpi melewati mereka dengan tanpa rasa takut sedikit pun. Sampai kemudian, ia bertemu dengan tentara Nazi yang mencegahnya dan menembaki anjing Korpi tanpa alasan yang jelas. Mereka dibuat kegirangan setelah menemukan banyak sekali emas di dalam tas Korpi. Mereka berusaha mengambil emas tersebut dan berniat membunuh Korpi yang dianggap pria tua tak berguna. Namun saat Korpi dipaksa berlutut, tiba-tiba prajurit tersebut dibantai dengan sangat sadis. Bruno awalnya sempat mengira Korpi sudah tewas di tangan prajuritnya. Namun saat mendengar suara tembakan berkali-kali, ia langsung putar arah sambil kemudian menemukan prajuritnya sudah tewas. Bruno menemukan sebuah bongkahan emas murni pada salah satu saku prajuritnya. Dan setelah melihat emas itu, Bruno berniat mengejar Korpi dengan maksud merampas seluruh emas yang dibawanya. Tak butuh waktu lama, Bruno bersama pasukannya berhasil mengejar Korpi dan menembakinya secara membabi buta. Namun tak satu pun yang tepat sasaran. Korpi yang terus menghindari mereka, tiba-tiba kudanya menginjak ranjau dan mengakibatkan ledakan yang membuat kudanya hancur dan emasnya berantakan. Bruno yang melihat Korpi memunguti serakan emasnya, dibiarkan saja. Yang ketika sudah selesai, Wolf berniat menembaknya namun Korpi dengan cerdas melempar batu pada pemicu ranjau dan terjadi ledakan yang membuat pandangan tentara Nazi terhalangi debu. Bruno kemudian menyuruh satu prajuritnya untuk memastikan keberadaan Korpi. Namun, inilah yang terjadi. Korpi yang sudah menghilang entah kemana, Bruno menemukan sebuah kalung milik Korpi, lalu menyimpannya. Sadar akan bahayanya ranjau, Bruno menggunakan dua tawanan wanita sebagai umpan di depan untuk memastikan aman dari ranjau. Setelah mendapat konfirmasi bahwa pemilik kalung tersebut adalah Atami Korpi, seorang komando paling ditakuti di Finlandia dan sudah menghabisi 300 pasukan Rusia seorang diri, yang membuatnya dijuluki sebagai prajurit abadi. Dan keberingasan Korpi dipicu dari rasa dendam atas pasukan Rusia yang telah membunuh keluarganya. Jenderal mereka menyuruhnya segera kembali ke markas karena menurutnya mereka beruntung masih dibiarkan hidup. Namun, setelah melihat emas di tangannya, Bruno justru memilih putar arah untuk mengejar Korpi demi mendapatkan emas-emas tersebut. Di sisi lain, Korpi yang sudah terluka memutuskan beristirahat serta mengobati lukanya. Dan saat tertidur, akibat kelelahan pasukan Bruno yang membawa anjing pelacak sudah tiba di dekatnya. Korpi yang kaget dengan kedatangan mereka pun bersembunyi di bawah truk Nazi dan melumuri tubuhnya dengan bensin dari tangki truk tersebut agar tidak tercium dari anjing pelacak. Setelah truk berhenti, karena terjadi kebocoran, Korpi langsung pergi dari sana. Namun, Bruno melihatnya dan langsung menembaki Korpi.
Corpi yang melompat ke danau tak ditinggalkan begitu saja, karena Bruno tahu manusia tetap membutuhkan udara. Sehingga saat Corpi muncul langsung ditembaki dan menyuruh prajuritnya menyelam untuk mengambil emas yang dibawa Corpi. Namun yang terjadi, prajurit itu tak muncul lagi dan justru Corpi berhasil sampai di seberang danau dan ia pun berhasil meloloskan diri. Malam harinya saat Corpi sudah sampai di kota, ia melihat perkotaan sudah dihanguskan oleh pasukan Nazi. Tak lama kemudian, anjingnya tiba, namun dengan bom di tubuhnya. Corpi langsung membuang bom itu untuk menyelamatkan anjingnya. Namun, akibat ledakan itu membuat Corpi pingsan dan tak sadarkan diri. Akhirnya Bruno bersama pasukannya berhasil menangkap Corpi dan langsung menggantungnya pada sebuah tiang. Dikira sudah mati, Bruno langsung pergi dengan membawa semua emas milik Corpi. Namun, yang sebenarnya, Corpi hanya berpura-pura mati dengan menahan napas menggunakan otot lehernya. Sehingga saat ada pesawat Jerman yang terbang rendah, membuat tiang itu roboh dan Corpi terselamatkan. Dua pilot Nazi yang mendarat di sana, bertujuan mencari bahan bakar pun dikejutkan dengan Corpi yang masih hidup. Dan kemudian, Corpi pun menghabisi mereka. Tak mau berhenti di situ saja, Corpi menyusun rencana setelah melihat pesawat milik Nazi dan memanfaatkan satu pilot yang ternyata masih hidup. Bruno beserta pasukannya yang berniat kembali ke markas dengan membawa emasnya, mereka dikejutkan dengan adanya bangkai pesawat tepat di depannya. Saat Wolf memeriksanya, ia dikejutkan karena sang pilot sudah tewas dengan terikat tali yang sebelumnya tali tersebut digunakan untuk menggantung Corpi. Bruno yang melihatnya pun mulai panik ketakutan. Ia pun menarik semua pasukannya untuk segera pergi dari sana. Salah satu tawanan wanita yang bernama Aino mengatakan kepada dua penjaga bahwa yang mereka hadapi adalah Atami Corpi yang takkan membiarkan lolos bagi siapapun yang telah mengambil kepunyaannya. Tak berselang lama, tiba-tiba Corpi muncul dari belakang dan membunuh dua penjaga itu. Corpi lalu memberikan senjata kepada tawanan itu dan Corpi langsung beraksi membantai para tentara di sana dan dibantu oleh para tawanan wanita. Corpi yang menaiki tank untuk menghabisi Bruno, namun Bruno yang menyadari hal itu langsung menghentikan laju tank yang membuat Corpi terpental. Setelah itu, Bruno menugaskan Wolf untuk segera menghabisinya. Saat hampir membunuh Wolf, tiba-tiba dua prajurit Jerman yang tertinggal rombongan pun muncul. Namun, mereka lebih memilih kabur daripada berurusan dengan Corpi. Menggunakan motor, tentara Jerman Corpi mengejar Bruno dan meninggalkan Wolf sendirian. Namun, setelah itu Aino dan tawanan lainnya muncul di depannya. Sementara Bruno yang sudah ditunggu seorang pilot Jerman, kemudian membunuh sisa prajuritnya. Dan kemudian mereka segera masuk ke pesawat. Namun di waktu yang bersamaan, Corpi sudah tiba dan langsung menembaki pesawat itu yang mengenai pilot tersebut. Meski begitu, pesawat itu tetap terbang namun tak diduga, Corpi berhasil bergelantungan di bawahnya dan berusaha merusak bagian pesawat itu agar bisa masuk. Setelah berhasil masuk, ia pun berhadapan dengan Bruno yang berniat membunuhnya. Dan terjadi duel yang tak seimbang karena Corpi sudah kehabisan tenaga. Namun Corpi tidak kehabisan akal karena ia berhasil menarik tali di tangan Bruno dan mengaitkan pada sebuah bom lalu menjatuhkannya. Sang pilot yang terluka tadi sudah tewas dan dipastikan pesawat akan terjatuh. Untuk itu, Corpi mencari parasut namun sial, ia tidak menemukannya. Ia kemudian mengambil sabuk pengaman, lalu mengikat tubuhnya pada pesawat, dan tak lama pesawat itu pun terjatuh. Kembali pada Aino, di mana saat ini ia dan para tawanan lain telah berhasil. Bahkan berhasil merampas tank milik Jerman dan juga membawa Wolf sebagai tawanan mereka. Sementara itu,
Di lokasi terjatuhnya pesawat Jerman terlihat Korpi yang ternyata masih hidup karena pesawat tadi jatuh di atas tanah berlumpur. Dan singkatnya, Korpi pergi ke kota dengan membawa semua emasnya yang kemudian dijual untuk memenuhi kebutuhan hidupnya yang sebatang kara. Saya Teh Yuli dan tim Sekilas Sinema undur diri sampai bertemu di video-video selanjutnya. Sayonara! Oke Sobat Rebahan, bagaimana filmnya? Lumayan seru kan? Teteh menyarankan kalian untuk nonton filmnya langsung ya, karena cukup banyak adegan seru yang Teteh nggak tayangin. Akhir kata dari Teteh, jaga kesehatan selalu dan terima kasih sudah menonton video ini. Oh iya, jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan loncengnya ya, agar tidak ketinggalan update terbaru dari Sekilas Sinema. Terima kasih.